Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Perlombaan panjat pinang ini adalah gambaran sebuah permainan saja, ada aturan yang mengaturnya agar permainan berjalan lancar, tertib, dan adil. Begitupun dengan sekolah dan negara. Dalam menjalankan kehidupan di sekolah dan negara dibutuhkan aturan. Aturan harus dipatuhi dan ditaati. Dengan adanya aturan, semua hak dapat terpenuhi dan semua kewajiban dapat tertunaikan. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus diberikan atau dijalankan. Kehidupan di sekolah ibarat kehidupan suatu negara, sama-sama memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah diatur melalui adanya tata tertib sekolah. Kehidupan dalam suatu negara diatur dengan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara. Undang-undang dasar di Indonesia namanya Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi, dasar hukum tertulis tertinggi, dan norma hukum tertinggi di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia harus berpedoman atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Semua warga negara Indonesia harus patuh terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kepatuhan warga negara akan mengarah pada kehidupan yang tertib dan teratur sehingga membawa pada kehidupan yang sejahtera. Hak dan kewajiban pun berjalan dengan seimbang. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar memiliki dua sifat, yakni dapat diubah dan tidak dapat diubah. Undang-Undang Dasar 1945 termasuk yang dapat diubah sesuai dengan landasan hukumnya dan memenuhi kesepakatan dasar atau prinsip-prinsip perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan hukum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 1. Pasal 37 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan MPR nomor 13 /MPR/1998. 3. Ketetapan MPR nomor 9 /MPR/1999. Berikut ini kesepakatan dasar atau prinsip-prinsip perubahan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. 5. Melakukan perubahan dengan cara adendum. Tahapan amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 kali, yaitu 1. Amandemen pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 melalui sidang umum MPR. 2. Amandemen kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000 melalui sidang tahunan MPR. 3. Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November tahun 2001 melalui sidang tahunan MPR. 4. Amandemen keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002 melalui sidang tahunan MPR. Berikut contoh pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Contoh di rumah. Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah di hadapan agama dan negara. Rumah tangga dan keluarga yang berlandaskan agama. Menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak dengan baik.
di sekolah, menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam pendidikan, menghormati dan melaksanakan hak setiap warga untuk mendapatkan pendidikan, memberi ruang bagi siswa dan guru untuk mengembangkan diri melalui pemanfaatan pengetahuan dan teknologi, menghormati dan melaksanakan hak setiap warga untuk meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia. Di tempat kerja, menghormati dan melaksanakan hak dan kewajiban untuk memilih dan memperoleh pekerjaan yang layak. Di lingkungan masyarakat, menghormati dan mengakui hak setiap orang untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan undang-undang, agama yang dianut, dan tata tertib yang berlaku. Di lingkungan bangsa dan negara, menghormati dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.